terkait dengan penerimaan peserta didik baru SMA, SMK di Nusa Tenggara Timur. Komisi 5 memberi perhatian lebih fokus kepada PPDB di Kota Kupang karena setiap tahun itu selalu ada ketidakpuasan banyak orang tua siswa yang tinggal di dalam zona sesuai yang diatur itu tidak mendapatkan kesempatan untuk anaknya bersekolah di sekolah yang bersangkutan. Jadi kita melaksanakan PPDB ini prinsipnya ada supaya keadilan, objektif, akuntabel, lalu kemudian memastikan bahwa semua anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Tetapi tentu saja di dalam pemenuhan hak-hak itu kita mengatur dengan kriteria dan syarat-syarat. Kita akan mengatur kemudian di zonasi itu 50% untuk zona wilayah. Kemudian 30% itu untuk kategori prestasi dibagi dua, prestasi akademik 25%, prestasi non akademik 5%. Kemudian ada afirmasi 15% dan jalur kepindahan orang tua 5%. Nah, kalau zona jelas tadi ya, sekolah yang ada di sekitar ada zona 1, zona 2, zona 3. Nah, zona itu tentu zona 1 kriterianya ada, dan teman-teman bisa dapatkan, saya tidak ingat persis ya. Ada, tapi yang pasti bahwa prioritas itu adalah yang 500 meter jaraknya dari sekolah itu. Mendekat ke 500 meter. Lalu kemudian ada di sekitar sekolah itu. Jadi hari pertama kita buka fokus untuk itu dulu, Pak Kabit. Kita buka untuk itu, lalu kemudian apabila itu tidak terpenuhi, maka baru kita buka lagi untuk di kategori 2 dan seterusnya. Izin dong, tambahkan bukan hanya tambah 500 itu, tapi zona juga yang ditentukan di dalam juknis. Nah, jadi bukan hanya ketentuan 500, tapi ada zona-zona tertentu yang ditambahkan di dalam juknis itu. Jadi intinya adalah dia tercatat dalam zona 1. Mungkin lebih terperinci lagi. Terperinci misalkan di zona SMA 1, zona 500 meter kan OETT. Tetapi karena sekolah negerinya tidak ada, maka Puanino, Air Nona, Naikoten, nah, itu menjadi zona 1 pada SMA, zona 1 di SMA Negeri 1. Kalau SMA 5 dan SMA 3? SMA 5 dan SMA 3 itu zonanya kan bersinggungan. Nah, jadi kecamatan Oebobo di Kayu Putih misalkan, Kayu Putih itu zonanya ada bersinggungan antara dua sekolah itu. Nah, di lokasi sekitar itu kita bagi mana yang masuk zona 1 SMA 5, mana zona 1 SMA 3. Nah, demikian. Pak Kadis, terkait dengan tadi jalur prestasi maksud? Ya. Tadi bilang ada non akademik dan Akademik, saya kasih tahu ya, akademik 25%. Itu rata-rata nilai ijazah ya 85,0. Kemudian non akademik yang 5% itu minimal juara 3 pada tingkat kabupaten. Misalnya lomba olahraga kah, seni kah, yang dilaksanakan oleh lembaga resmi pemerintah. Itu minimal itu. Karena itu juga kita mencegah. Karena orang bisa buat sertifikat, tiba-tiba bisa buat sertifikat, tapi yang sudah dibuat oleh lembaga pemerintah yang resmi. Itu untuk prestasi. Kemudian afirmasi itu untuk yang PKH, itu dari 15%. Kemudian juga ada yang ADEM itu ya. Lalu, kemudian yang terakhir itu kepindahan orang tua 5%. Misalnya guru dia pindah ke situ kan tidak mungkin dia pindah ke situ ngajar jadi pegawai situ lalu anak-anak tidak diterima di situ. Tapi bukti harus jelas, kartu keluarga, akte kelahiran, kalau bukan anak kandung surat adopsi. Gitu. Lalu kemudian syarat itu semua yang pasti pertama ijazah atau surat keterangan lulus. Itu diupload dua sisinya. Kalau dua sisi itu ada data. Yang kedua itu kartu keluarga, akte kelahiran, kartu keluarga. Kartu keluarga minimal Pak terbit itu 6 bulan. Jadi tidak baru terbit kemarin. 6 bulan. Kalau sekarang Juni, maka terbitnya Januari atau Desember ya, nanti dilihat tanggalnya. Untuk mencegah orang baru buat kartu keluarga baru. Begitu. Itu khusus untuk yang pindah ya Pak? Tidak untuk zonasi. Zonasi. Kalau yang Zonasi ini surat keterangan pindah. Surat pindah. SK mutasi. dari zonasi yang tadi dijelaskan penjelasan pembagian, apakah Pak Kadis bisa meyakinkan tidak ada titipan? Titipan saya kira
sepanjang yang pertama saya mesti memastikan bahwa pendaftaran dibuka untuk semua. Lalu kemudian ketika didaftar pada hari pertama pun, kalau kuotanya sudah penuh, dia otomatis terkunci. Lalu mereka melakukan verifikasi. Apabila dari verifikasi itu ada kemudian peserta yang mendaftar pada hari pertama itu tidak memenuhi syarat, datanya akan dibuang. Besok dibuka lagi. Misalnya dibutuh kuota misal 60. Ternyata yang daftar 60 itu kemudian yang memenuhi syarat cuma hanya 40. Berarti besok 20 dibuka lagi. Begitu. Jadi soal titipan ini sebetulnya semua boleh mendaftar. Mendaftar secara online dan secara offline. Gitu. Syaratnya penuh, sesuai zonasi, silakan. Gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman kali-kali lalu tuh, sampai diharapkan mungkin tahun ini di bawah pimpinan Pak Kadis mungkin lebih bersih. Jadi makanya pertanyaan ini timbul. Ya. Pak Kadis bisa meyakinkan bahwa tidak ada titipan. Saya kira KPK juga sudah mengeluarkan edaran untuk terkait gratifikasi pada saat PPDB. Kami kemarin juga sudah tanda tangan komitmen bersama dengan Ombudsman, dengan Polres Takupang, Polda dan juga Kajati. Kita berharap juga ada sinergi dalam rangka pemantauan dan pengawasan. Pak Kadis, ini masalah zona. Contoh seandainya di OESAPA SMA Negeri berapa? 4. Sudah penuh. Terus anak-anak dari RSS OESAPA mau daftar. Mereka bisa ke SMA lain atau bagaimana? Bisa sesuai zona. Bisa, yang penting daya tampungnya sesuai zona. Jadi Bapak Ibu memang di zona-zona kita yang ada di Kota Kupang ini sebaran kita, contoh di Kecamatan Waibobo, itu selisihnya ada 995 siswa ya, yang bisa tidak tertampung di sekolah negeri jika hanya mau masuk ke sekolah negeri. Nah, karena daya tampung di negeri itu terbatas, maka diarahkan untuk juga memilih ke swasta. Itu karena memang terbatasnya kuota. Kita tidak bisa memaksakan untuk masuk pada sekolah negeri yang daya tampungnya dibatasi berdasarkan ketentuan Permendikbud 22. Di sana hanya dibatasi 36 siswa satu kelas dan 12 rombel dalam satu tingkatan. Jadi kalau sudah terpenuhi itu 432 misalkan, kita tidak bisa menambah atau jumlah yang lain sekalipun berada di zona itu. Maka diharapkan untuk bisa mengakses sekolah lain. Tapi Pak Kabid, kalau seandainya yang mau mendaftar itu tetap mau di negeri karena kondisi orang tua dalam bentuk keuangan seperti itu, apakah ada solusi dari pihak pemerintah? Kalau kemarin ya, tahun 2023 yang kita lakukan, kita berkoordinasi dengan sekolah swasta untuk menyesuaikan dengan keinginan para siswa itu. Karena sudah pasti kita dibatasi kuota. Ini satu masalah di Kota Kupang itu adalah sebaran sekolah kita itu tidak merata di semua kecamatan. Kota Raja itu tidak ada sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di Kota Raja? Mereka harus mengakses pada sekolah yang sudah tersedia. Jadi ini memang kita akan berpatokan pada kuota yang ada dan kita coba fasilitasi ke sekolah-sekolah swasta yang dapat terjangkau. Seperti itu. Itu pembiayaannya bagaimana? Kalau untuk pembiayaan, kalau kemarin ya, yang kita lakukan itu bahkan dengan mercusuar, itu ada juga yang dibebaskan uang. Nah, itu mercusuar kemarin itu bantu untuk anak-anak yang mau sekolah dari OIPT yang tidak dapat SMA 1 itu juga dibantu. Nah, harapannya memang kita bersinergi dengan swasta untuk para siswa yang mau masuk itu juga ada semacam kebijakan afirmasi yang dilakukan untuk bisa mereka bersekolah. Apakah itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Sepanjang itu swasta kan tidak memakai syarat ketentuan yang serumit dengan negeri berdasarkan zonasi, perpindahan orang tua maupun afirmasi. Berarti yang anak-anak yang mau masuk negeri mereka butuh surat rekomendasi dari pemerintah? Tidak, kalau yang negeri tadi sudah jalur yang disampaikan Bapak Kadis itu yang dipakai. Kalau yang mau ke swasta, kita fasilitasi ke swasta, kita akan bangun komunikasi dengan swasta.